Di berbagai negara, batas usia seseorang untuk dapat menjadi pemimpin atau presiden bisa berbeda-beda. Di Indonesia misalnya, minimal usia seseorang untuk menjadi presiden adalah 40 tahun, sementara di berbagai negara lain bisa kurang dari itu. Karenanya ada beberapa presiden atau pemimpin negara yang usianya masih 20 sampai 30-an tahun. Uraian ini akan mengenalkan kita pada para presiden dan pemimpin negara yang dianggap termuda di dunia. Jigme Khesar Wangchuck. Jigme Khesar Namgyel Wangchuck adalah Raja Bhutan berusia 26 tahun ketika naik tahta pada November 2008. Sebelum jadi raja, ia telah dipersiapkan sejak kecil untuk mengambil alih tahta ayahnya, Raja Jigme Singye Wangchuck, yang dikenal dengan kebijakan modernisasi dan pembangunan Bhutan. Sebagai raja, Khesar berfokus pada pengembangan sosial dan ekonomi negara, serta menjaga tradisi dan budaya Bhutan. Ia juga dikenal karena komitmennya terhadap prinsip Gross National Happiness, yang menekankan kesejahteraan rakyat di atas pertumbuhan ekonomi semata. Di bawah kepemimpinannya, Bhutan mengalami kemajuan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan dan kesehatan. Kekayaan pribadi Raja Khesar diperkirakan mencapai sekitar 35 miliar dolar AS, setara dengan 541,6 triliun rupiah. Angka ini tidak hanya mencerminkan kekayaan pribadi, tetapi juga potensi ekonomi Bhutan yang terus berkembang. Kim Jong-un. Kim Jong-un adalah presiden termuda di dunia, lahir pada 8 Januari 1983. Ia mulai memimpin Korea Utara setelah ayahnya, Kim Jong-il, meninggal pada tahun 2011. Sejak saat itu, Kim Jong-un diangkat sebagai pemimpin tertinggi partai, militer, dan negara, oleh Kim Yong-nam yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Majelis Rakyat Tertinggi. Di bawah kepemimpinannya, Kim Jong-un berusaha memperkuat kekuasaan dan pengaruh, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Ia dikenal karena kebijakan agresif dalam pengembangan program nuklir dan rudal, yang sering menimbulkan ketegangan dengan negara-negara lain, terutama Amerika Serikat dan sekutunya. Kim juga berupaya meningkatkan kondisi ekonomi Korea Utara, meskipun negara itu masih menghadapi tantangan besar, termasuk sanksi internasional. Kekayaan Kim Jong-un diperkirakan mencapai sekitar 5 miliar dolar AS, setara dengan 77,4 triliun rupiah. Angka itu mencerminkan kekayaan yang diperoleh dari kontrolnya atas sumber daya negara dan industri strategis. Irakli Garibashvili. Irakli Garibashvili adalah politisi asal Georgia yang lahir pada 28 Juni 1982. Ia pertama kali menjabat sebagai Perdana Menteri Georgia pada tahun 2013 hingga 2015, dan saat itu ia berusia 31 tahun, menjadikannya pemimpin pemerintahan termuda di Eropa. Selama masa jabatannya, Garibashvili berfokus pada reformasi ekonomi dan peningkatan hubungan internasional, serta memperkuat stabilitas politik di Georgia. Setelah menjabat selama beberapa tahun, ia mengundurkan diri pada 2015, tetapi kembali ke posisi yang sama pada 22 Februari 2021 dan menjabat hingga 29 Januari 2024. Kembalinya Garibashvili ke kursi kepemimpinan menunjukkan kepercayaan partai politiknya, Georgian Dream, terhadap kemampuannya menangani tantangan yang dihadapi negara. Kekayaan Garibashvili diperkirakan mencapai sekitar 5,3 miliar dolar AS, setara dengan 82,14 triliun rupiah, mencerminkan keberhasilannya dalam dunia bisnis sebelum terjun ke politik. Tamim bin Hamad Al Thani. Tamim bin Hamad Al Thani adalah Emir Qatar termuda, yang naik tahta pada 2013 saat berusia 33 tahun. Sebelumnya, ia telah dipersiapkan untuk memimpin negara dengan pendidikan yang solid, termasuk lulus dari Royal Military Academy of Sandhurst di Inggris. Sebagai emir, Tamim bin Hamad Al Thani memimpin salah satu negara terkaya di dunia, berkat cadangan gas alam dan minyak yang melimpah. Di bawah kepemimpinannya, Qatar mengalami transformasi signifikan, termasuk investasi besar dalam infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan sektor pariwisata. Emir Tamim juga aktif dalam diplomasi internasional, berusaha meningkatkan posisi Qatar di panggung global. Kekayaan pribadi Tamim bin Hamad Al Thani diperkirakan antara 1,2 miliar dolar hingga 2,1 miliar dolar AS, setara dengan 18,57 triliun rupiah hingga 32,49 triliun rupiah. Angka itu mencerminkan tidak hanya kekayaan pribadi, tetapi juga pengaruh dan sumber daya yang dimiliki keluarga kerajaan Qatar. Sanna Marin. Sanna Marin adalah Perdana Menteri termuda dalam sejarah Finlandia. Ia dilantik sebagai Perdana Menteri pada 2019, saat usianya baru 34 tahun, menandai momen bersejarah dalam politik Finlandia.
Sanna Marin menjabat sebagai pemimpin pemerintahan hingga tahun 2023. Selama masa jabatannya, ia dikenal dengan pendekatan progresif dan kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan sosial, perubahan iklim, serta kesetaraan gender. Sebelum mengambil alih posisi sebagai Perdana Menteri, Sanna Marin menjabat sebagai Menteri Transportasi dan Komunikasi dan berkontribusi pada pengembangan infrastruktur serta digitalisasi di Finlandia. Kepemimpinannya selama masa sulit, termasuk saat pandemi COVID, menunjukkan kemampuannya dalam mengambil keputusan yang cepat dan efektif untuk melindungi kesehatan masyarakat dan ekonomi negara. Kekayaan Sanna Marin diperkirakan sekitar 4 juta dolar AS, setara dengan 61,89 miliar rupiah. Angka itu mencerminkan keberhasilannya dalam karir politik dan pengelolaan keuangan pribadi. Sanna Marin menjadi contoh inspiratif bagi generasi muda, terutama perempuan, dalam dunia politik dan kepemimpinan. Daniel Noboa. Daniel Noboa adalah presiden termuda dalam sejarah Ekuador, terpilih pada usia 35 tahun. Lahir pada 30 November 1987, ia memenangkan pemilihan presiden di putaran kedua pada 15 Oktober 2023, mengalahkan pesaingnya, Luisa González. Kemenangan itu menandai langkah signifikan dalam karir politiknya yang dimulai pada 2012, ketika menjabat sebagai anggota Komisi Ekonomi, Produktif, dan Pengembangan Perusahaan Mikro. Sebagai anak Alvaro Noboa, salah satu orang terkaya di Ekuador, Daniel dibesarkan dalam lingkungan yang kental dengan politik dan bisnis. Ayahnya telah mencalonkan diri sebagai Presiden Ekuador sebanyak 5 kali, meskipun tidak pernah terpilih. Hal itu memberi pengalaman dan wawasan yang berharga pada Daniel tentang dunia politik sejak usia muda. Kekayaan Daniel Noboa diperkirakan mencapai sekitar 2 juta dolar AS, atau setara dengan 30 miliar rupiah. Oleksiy Honcharuk. Oleksiy Honcharuk adalah Perdana Menteri termuda dalam sejarah Ukraina, diangkat pada usia 35 tahun, dan menjadi salah satu pemimpin negara termuda di dunia. Lahir pada 7 Juli 1984, Honcharuk mulai menjabat sebagai Perdana Menteri pada 2019 dan bertugas hingga 4 Maret 2020, ketika posisinya diambil alih oleh Denis Shmyhal. Sebelum menjabat sebagai Perdana Menteri, Oleksiy Honcharuk memiliki latar belakang kuat dalam bidang ekonomi dan politik. Ia dikenal sebagai reformis yang berkomitmen memperbaiki sistem ekonomi Ukraina, termasuk upaya menarik investasi asing dan mengurangi korupsi. Selama masa jabatannya, Honcharuk berfokus pada reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pemerintahan. Tidak ada informasi resmi mengenai total kekayaan Oleksiy Honcharuk. Yang jelas, ia menerima gaji rata-rata sekitar 2.490 dolar AS per bulan, setara dengan 38,5 juta rupiah, selama menjabat sebagai Perdana Menteri. Gabriel Boric. Gabriel Boric adalah presiden termuda Chile, dilantik pada usia 36 tahun dan diakui sebagai salah satu presiden termuda di dunia. Lahir pada 11 Februari 1986, Boric meraih kemenangan dalam pemilihan presiden Chile pada Desember 2021, menandai langkah penting dalam karir politiknya. Sebelum terjun ke dunia politik, Gabriel Boric dikenal sebagai pemimpin gerakan mahasiswa di Chile, tempat ia memperjuangkan isu-isu pendidikan dan keadilan sosial. Aktivisme dan kepemimpinannya di kalangan mahasiswa membentuk fondasi yang kuat untuk karir politik, membawanya ke posisi puncak sebagai pemimpin negara. Sebagai presiden, Boric dikenal karena pendekatan progresifnya, berfokus pada reformasi sosial dan ekonomi yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia juga menjadi salah satu politisi paling populer di Chile. Menurut Forbes dan Business Insider, Gabriel Boric memiliki total kekayaan bersih sekitar 1,5 juta dolar AS, yang setara dengan 23,2 miliar rupiah. Jakov Milatovic. Jakov Milatovic adalah presiden termuda Montenegro, terpilih pada usia 37 tahun setelah sukses mengalahkan Milo Djukanovic dalam pemilihan presiden yang berlangsung pada April 2023. Sebagai ekonom yang pro-Eropa, Milatovic membawa visi baru untuk negara tersebut, dengan fokus pada integrasi lebih dalam dengan Uni Eropa dan reformasi ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan stabilitas. Latar belakangnya sebagai ekonom memberinya pemahaman mendalam tentang tantangan yang dihadapi Montenegro, termasuk isu-isu ekonomi dan sosial. Sebelum menjabat sebagai presiden, Milatovic aktif dalam politik dan dikenal sebagai pendukung perubahan yang diperlukan untuk memajukan negara. Sebagai presiden, Jakov Milatovic menerima gaji tahunan sekitar 31.925 dolar AS, yang setara dengan 494,2 juta rupiah. Mohammed bin Salman Al Saud.
Mohammed bin Salman Al Saud, yang dikenal sebagai MBS, menjadi Perdana Menteri Arab Saudi pada 27 September 2022 saat berusia 37 tahun. Ia diangkat oleh ayahnya, Raja Salman, untuk memimpin pemerintahan dalam upaya meneruskan visi reformasi yang telah ia rencanakan. Sebelumnya, Mohammed bin Salman telah menjabat sebagai putra mahkota dan Menteri Pertahanan, memainkan peran penting dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan negara. Sebagai Perdana Menteri, MBS berkomitmen menerapkan program Vision 2030, sebuah inisiatif ambisius yang bertujuan mengurangi ketergantungan Arab Saudi pada minyak dan diversifikasi ekonomi. Ia juga berfokus pada modernisasi sosial dan ekonomi, termasuk pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan hak-hak perempuan. Total kekayaan Mohammed bin Salman mencapai sekitar 18 miliar dolar AS, setara dengan 278 triliun rupiah. Kekayaannya mencerminkan posisi dan pengaruhnya dalam pemerintahan serta bisnis di Arab Saudi.